Ada yang bilang bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan dengan satu pemberhentian yang sama di ujungnya. Dan bahwa selagi hidup, tugas kita adalah untuk memilih rute terbaik bagi diri masing-masing. Buat gua, rute terbaik itu mungkin tipenya yang berkelok-kelok, banyak pindah-pindah lintasan, dan kadang kelihatan kurang kerjaan di mata orang. Kisah perjalanan gue dalam arti literalnya bermula sejak gue ngebeli unlimited pass dari salah satu maskapai bulan November 2020 lalu. Selayaknya para penumpang kurang kerjaan, ya gue cuma maksimalin fasilitas yang ada sih. Dengan pergi ke banyak tempat di Indonesia, beberapa cuma buat ngeladenin kekurang kerjaanan gue aja. Kisah pertama ini mungkin bisa jadi ilustrasi yang pas. Ini adalah kisah gue berangkat pagi pulang sore dari Jakarta ke Palembang terus pulang lagi. Ya beginilah, backpackeran tanpa tujuan, ngambil jatah kursi yang seharusnya bisa buat kepentingan yang lebih berfaedah, berkontribusi ngabisin aftur dan ningkatin bahaya global warming, berpotensi nyebarin atau ketular virus covid yang lagi menggila saat itu, dan gue nggak ngerasa berdosa sama sekali kayaknya. Nah, kenapa gue bisa sampai kepikiran buat mulai perjalanan ini ya? Mungkin alasan utamanya karena gue bosan tinggal di Depok seumur hidup dan pengen juga ngerasain sensasi berpetualang sendiri. Jujur, gue lumayan sering bepergian sebelumnya, tapi lebih banyaknya sama orang lain. Baru pada perjalanan kali ini, gue mulai nyoba buat ngubah pendekatan gue soal jalan-jalan. Bukan cuma soal milih destinasi, tapi juga soal gimana gue nikmatin perjalanan itu. Gue seneng sama hal-hal remeh kadang, dan gue harap footage di sini lumayan menjelaskan kesenangan gue ini ke para penonton. Bicara soal kesenangan, hal yang paling gue senengin dari jalan-jalan mungkin adalah perjalanan itu sendiri. Tiap gue nengok keluar jendela, gue selalu penasaran, apa sih yang bakal gue saksiin sepanjang perjalanan? Langit cerah dengan hamparan lanskap di bawah, atau awan pekat dengan geledek di mana-mana? Ketika gue lagi jalan kaki sekalipun, gue selalu tertarik sama hal-hal kecil di sekitar gue. Entah itu orang-orang yang lagi ngantri check-in, muka-muka kusut yang lagi nunggu keberangkatan di kursi yang sempit, sampai kaki-kaki yang udah pegel berdiri nunggu jemputan setibanya di bandara. Anyway, harus gue akuin bahwa kata pertama yang muncul di kepala gue ketika sampai di Palembang adalah absurd, dalam konotasinya yang netral. Ketika gue bilang gitu, maksudnya gue gak pernah ketemu kota yang sedemikian bertolak belakangnya seperti Palembang ini. Di satu sisi, traffic sama suasana gersangnya tuh boleh lah diadu kayak sama kota-kota kayak Depok, Bogor, Bekasi, bahkan Jakarta. Tapi di sisi lain, Palembang juga adalah kota yang orang-orangnya tuh sebenarnya cukup chill, dengan makanan yang melimpah ruah banget. Gue bisa bilang begitu karena kebetulan di Palembang ini gue sempat mampir ke rumah temen gue, Mia. Dia ini bisa dibilang bangsawan atau senggangganya tuh juragan di Palembang karena punya toko oleh-oleh yang gede dan beberapa usaha keluarga lainnya. Makanya perjuangan gue naik LRT dan nyambung Gojek itu akhirnya jadi sesuatu yang worth it karena sampai di sana gue disuguhin sama pempek. Terus dikasih bonus juga tour guide gratis dari Mia keliling rumahnya dan jembatan Ampera. Mia juga cerita banyak mengenai pempek dan Palembang, dan itu lumayan ngebantu gue untuk bisa ngebayangin gimana sih Palembang itu sembunyi. Ternyata harus diakuin, orang Palembang pun punya cara tersendiri untuk bisa tampil beda dan seru. Misalnya dengan muterin lagu ala hajatan di restoran mereka, walaupun lagi nggak ada hajatan sebetulnya. Sayang banget, gue pun kewalahan untuk bisa mengabadikan semua pengalaman dengan cara yang rapih karena semua bergerak dengan cepat dan perhatian gue selalu dipingpong dari satu titik ke titik lainnya. Palembang hari itu memang lagi nggak rame semenjak pandemi dan gue yakin bakal ada lebih banyak hal yang menarik yang bisa gue alami seandainya kondisinya tuh lebih normal. Iya, cuman bisa ngeliat dari depan kan. Oke, jadi katanya sejarahnya tuh dulu nih benteng ini siapa nama pahlawan sini? Sultan Mahmud Badarudin. Mau nanya sama siapa tadi soalnya ibu-ibunya sama semua. Jadi gue mau nanya sama anak kecil satu-satunya dia lari. Kucing.
si kucing sini ya. Iya. Pada akhirnya perjalanan gue di Palembang harus diakhiri karena sorenya itu gue udah harus ngejar pesawat pulang ke Jakarta. Normalnya gue mau untuk stay semalam seenggaknya untuk bisa ngekspor kota ini dengan lebih lengkap. Tapi perjalanan selanjutnya juga udah menunggu gue keesokan harinya. Sebuah perjalanan yang sebaiknya nggak gue spoiler dulu di video ini. Kalau ada satu hal yang mungkin mau gue titip buat kalian yang nonton video pertama ini, mungkin itu adalah bahwa kadang kita harus coba untuk jalan aja dulu, nggak tahu kemana. Selalu ada hal baru yang bisa kita dapat dari perjalanan yang pendek sekalipun. Terutama capek yang kita rasain setelahnya itu pasti bakal terasa worth it kok kalau perjalanan itu bener-bener kita yang pengen dan kita juga yang usahain dari awal. Gue nggak bilang kalau perjalanan bareng orang lain itu nggak bakal seseru perjalanan sendiri, tapi yang jelas pengalamannya pasti beda. Kalian juga bakal belajar untuk lebih bergantung pada diri sendiri, skill yang mungkin udah agak susah buat dikuasain di era sekarang ketika hidup kita itu serba terhubung dengan orang lain. Bagi gua, perjalanan ini juga mendorong gua untuk berani keluar dari cangkang kecil bernama Depok yang selama ini tuh udah kayak zona nyaman buat gua. Dan pada akhir hari itu, gue juga jadi tahu bahwa hidup itu ternyata bener-bener kompleks dan random. Akhirnya sampai hari ini pun gue selalu ketagihan untuk pergi-pergi sendiri ke tempat-tempat baru, terutama ketika gue lagi down dan butuh pengalih suasana. Ya udah, segitu dulu mungkin ya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan project dari Frugal Packer ini, jangan lupa untuk tinggalin like dan subscribe-nya setelah kalian selesai nonton. Boleh juga kalian share video ini ke orang-orang yang mungkin pengen kalian motivasi buat jalan-jalan. Kalau kalian juga punya pengalaman seru dari jalan-jalan, kalian bisa kok untuk share cerita kalian di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa belajar juga dari pengalaman masing-masing. Ya udah, itu aja sih paling. Kita ketemu lagi di video berikutnya.